Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Cahyari Gita dengan NIM 11122200074 dan juga teman saya. Dan perkenalkan nama saya Vera Merani Kusumawardani dengan NIM 11122200091. Di sini kami akan menjelaskan mengenai resu materi administrasi pertanahan. Yang pertama, apa sih administrasi pertanahan? Administrasi pertanahan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pengelolaan, dan juga pelayanan hak-hak atas tanah, serta informasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. Konsep administrasi negara adalah sistem yang mengukur kepemilikan, penggunaan, serta pengelolaan tanah. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mengoptimalkan pemanfaatan tanah, serta melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan juga hukum. Adapun komponen administrasi pertanahan, yang pertama pendaftaran tanah, sertifikasi, dan juga sistem informasi pertanahan atau SIP. Adapun 4 tahap pendaftaran tanah. Yang pertama, pengumpulan berkas, yang kedua, pengukuran tanah, yang ketiga, pengumpulan data fisik dan yuridis, dan yang keempat, penerbitan sertifikat. Sedangkan pada proses sertifikasi ini melalui 5 tahapan yang dimana setiap tahapnya hampir sama dengan pendaftaran tanah. Yang pertama yaitu pengajuan dan permohonan, yang kedua yaitu pemeriksaan dan pengukuran tanah, yang ketiga pengumpulan data fisik dan yuridis, yang keempat penerbitan sertifikat, dan yang kelima penyerahan sertifikat. Kemudian, sistem informasi pertanahan atau SIP adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait pertanahan seperti status kepemilikan, peta, batas wilayah, dan juga riwayat transaksi. Sistem ini dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan mendukung pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel di bidang pertanahan. Yang keempat, hak atas tanah. Hak atas tanah adalah kewenangan hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Selain hak tanah, ada juga hak milik, yaitu hak penuh atas tanah yang tidak terbatas waktu, dapat diwariskan, diperjualbelikan, dan dijadikan jaminan hak tanggungan. Contoh, hak milik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hak milik yang berwujud adalah memiliki sertifikat hak milik atas rumah atau tanah. Yang kedua, hak milik yang tidak berwujud adalah memiliki hak cipta atas karya, tulis atau paten atau penemuan baru. Selanjutnya ada hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri dengan jangka waktu tertentu. Hak pakai, hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimiliki negara atau pihak lain. Contohnya, apabila kita akan membangun sebuah rumah di atas tanah milik orang lain dan sudah mendapatkan izin dari pemilik tersebut. Yang terakhir, hak pengelolaan, hak negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada instansi atau badan hukum tertentu untuk mengelola tanah negara, di mana mediasi dan arbitrase adalah cara efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa pengadilan. BPN memiliki peran penting dalam memverifikasi dokumen, mediasi, dan pemetaan tanah. Penyelesaian melalui jalur hukum menjadi opsi terakhir jika metode lainnya tidak berhasil. Selanjutnya, nomor 6, reformasi agraria dan keadilan atas tanah. Reformasi agraria merupakan langkah strategis untuk menciptakan keadilan atas tanah dengan tujuan memperbaiki struktur penguasaan dan pemanfaatan lahan secara adil dan merata. Melalui retribusi tanah, legislasi aset, dan perlindungan hak masyarakat adat serta petani kecil, reformasi agraria menjadi fondasi penting dalam mengurangi ketimpangan sosial, mencegah konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan reformasi agraria sangat tergantung pada komitmen politik, perlibatan masyarakat, dan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan sosial. Yang ketujuh, masalah pertanahan dan sengketa tanah. Sengketa tanah adalah perselisihan yang timbul terkait hak kepemilikan, penggunaan batas tanah akibat ketidaksesuaian dokumen kepemilikan, dan batas tanah pengusahaan tanpa hak. Penyebab adanya konflik pertanahan karena adanya tumpang tindih sertifikat tanah ulai dan hak adat, pengusahaan tanah tanpa hak, dan penegakan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian yang terakhir yaitu peran tanah dalam pembangunan nasional.
Tanah memegang peran sentral dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sangat dibutuhkan untuk berbagai sektor. Tanah menjadi fondasi utama bagi pembangunan infrastruktur seperti jalan, perumahan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, tanah juga menunjang sektor ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang adil, terencana, dan berkelanjutan sangat penting agar pembangunan dapat berjalan secara efisien dan merata. Lebih dari itu, tanah juga berperan sebagai stabilitas sosial dan juga kepastian hukum. Sertifikasi dan legalisasi tanah juga menjadi kunci penting untuk menghindari konflik agraria dan juga untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Sekian resum materi administrasi pertanahan yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.